membuat sistem yang nilai-nilainya tertinggi, yang tidak lulus tadi, tapi nilainya tertinggi sesuai dengan ambang batas, itu ditempatkan pada formasi-formasi yang kosong. Yang pelamarnya tidak bisa memenuhi jumlah yang ada. Karena kita tahu, ada formasi tertentu yang pelamarnya bagus-bagus dan banyak. Tapi ada formasi yang kosong, tidak ada pelamarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus rekan-rekan R2, R3 yang mana ada jatah optimalisasi yang nanti akan diperebutkan. Namun Bapak Ibu, di sini ada pesan dari Pan RB berharap agar P3K tidak melakukan mundur ya, ataupun melakukan pemunduran diri karena akibat dari optimalisasi. Jika kena optimalisasi, jangan sampai terjadi seperti CPNS kemarin yang berbondong-bondong mengundurkan diri. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, beberapa waktu yang lalu kita membaca informasi berkaitan dengan 1967 CPNS yang mengundurkan diri. Apa penyebabnya? Setelah diungkap dan dijelaskan oleh Bapak Zudan, Kepala BKN, bahwa mereka yang mengundurkan diri ini akibat terkena optimalisasi. Nah, mengapa demikian? Bahwa mereka sebenarnya tidak lulus ya, sama seperti R2, R3 yang tidak mendapatkan formasi. Namun karena ada beberapa daerah ataupun beberapa OPD ataupun instansi yang ternyata di sana pelamarnya kurang ataupun tidak ada pelamar, maka rekan-rekan yang dinyatakan kalah di salah satu tempat ini dioptimalisasi dan ditempatkan di tempat yang baru. Nah, akibat hal itulah diantaranya maka 1967 CPNS ini mengundurkan diri. Nah, Bapak Ibu, hal ini juga akan terjadi pada P3K ya, di mana Pan RB sudah wanti-wanti jangan sampai nanti akan ada rekan-rekan P3K khususnya yang akan mengundurkan diri setelah adanya optimalisasi yang ditetapkan oleh Pan RB bersama BKN. Nah, di sini disebutkan ya, paparan dari Pan RB, optimalisasi CSN, yaitu mengisi kekosongan formasi untuk layanan publik ya, pemerintah. Nah, apa sih sebenarnya optimalisasi itu? Kebijakan optimalisasi yang diberlakukan dalam seleksi CSN 2024 itu bertujuan sebagai bentuk upaya pemerintah meminimalisir kekosongan formasi ASN yang memiliki urgensi dalam pemenuhan kebutuhan layanan publik pemerintah, khususnya layanan dasar di seluruh Indonesia. Nah, seperti layaknya rekan-rekan yang daerahnya ataupun Pemdanya membuka formasi, ada yang terpenuhi, ada yang tidak ya. Nah, yang tidak itulah nanti akan dioptimalisasi. Nah, bagaimana prosesnya? Proses optimalisasi itu adalah pertama tentu mengidentifikasi formasi kosong di mana saja. Artinya memang di sini tidak ada pelamarnya, atau pelamar yang sebelumnya memang tidak mengisi DRH dan mundur, atau istilahnya memang ini dianggap pelamar yang tidak ada ataupun formasi kosong. Nah, kemudian Pan RB ataupun BKN akan mengecek pelamar yang memenuhi ambang batas jika CPNS ya. Kalau P3K kan tidak ada ambang batas, namun akan dihitung nilai ya, atau passing grade, tetapi tidak berstatus lulus secara pemeringkatan pada formasi awal. Nah, ini artinya yang kalah perangkingan pada formasi awal, yang misalnya di sana dibuka 3, pelamarnya ada 5, berarti 2 adalah berstatus R2, R3 ya. Nah, R2, R3 ini nanti akan dihitung nilainya berapa hasil CAT kemarin untuk di ranking kembali untuk memperebutkan jatah formasi kosong ini. Nah, kemudian baru langkah selanjutnya menempatkan para pelamar ini pada formasi kosong sesuai jabatan dan kualifikasi yang dilamar. Semua proses ini sudah tersistem dalam SECSN, artinya nanti data Bapak Ibu yang ada di CAT itu akan otomatis terangking, sehingga Bapak Ibu akan muncul ya nanti lulusnya di mana. Siapa yang masuk optimalisasi? Di sini disebutkan pelamar yang memenuhi ambang batas atau passing grade, tetapi tidak berstatus lulus secara pemeringkatan pada formasi awal yang dilamar. Kemudian pemerintah menempatkan para peserta ini pada formasi kosong sesuai jabatan yang dilamar melalui alokasi optimalisasi. Nah, kalau untuk P3K tentu tidak berdasarkan ambang batas, tetapi berdasarkan nilai terbaik ya, ataupun nilai perangkingan yang tertinggi yang akan mendapatkan itu.
Nah, manfaatnya apa? Tentu saja tetap layanan tetap berjalan optimal, kemudian efisiensi waktu dan biaya seleksi. Artinya tidak seleksi ulang ya. Tidak, untuk memenuhi kekosongan tadi tidak dilakukan seleksi ulang, tetapi hanya memanfaatkan rekan-rekan yang R2 R3 untuk P3K ya, ataupun ya CPNS kemarin yang tidak lulus. Nah, kemudian ASN yang diterima tetap kompeten dan sesuai kebutuhan. Karena pada prinsipnya kalau CPNS sudah mencapai ambang batas, kalau P3K tentu saja mereka adalah honorer-honorer yang sudah berpengalaman. Nah, sebagai contoh dan ilustrasi saja, optimalisasi hanya bisa dilakukan di satu instansi, contohnya dosen, karena formasinya pada perguruan tinggi, berada dalam naungan satu instansi yaitu Kemenristek Dikti ya. Untuk instansi pusat daerah yang berbeda-beda tidak dapat dilakukan optimalisasi. Ya, kalau untuk OPD di daerah kan itu sebenarnya pada prinsipnya mereka ada satu kesatuan ya, pemerintah daerah tertentu, hanya penempatannya di OPD tertentu yang nanti formasinya kosong. Nah, ilustrasi singkatnya seperti ini ya untuk dosen ya. Randi melamar sebagai dosen Fakultas Ekonomi di UI, formasinya hanya 2 dan formasinya terisi oleh pelamar lain. Sementara Randi berada di peringkat ketiga, sehingga tidak lulus sebagai dosen Fakultas UI itu. Meskipun saat itu Randi memenuhi nilai ambang batas atau passing grade, namun kalah ya. Ternyata di waktu yang sama, Universitas Udayana, nah ini di tempat lain, terdapat formasi dengan kualifikasi pendidikan minimal doktor manajemen yang cocok dengan kualifikasi Randi, artinya sama ya. Di sisi lain, di Universitas Udayana tidak ada yang lulus sesuai nilai ambang batas atau mungkin tidak ada pelamar. Atau ya tidak ada yang melamar. Pemerintah melakukan optimalisasi sehingga Randi diterima di Udayana. Nah, ini kasusnya Bapak Ibu ya. Ketika dia memang sebagai dosen sebelumnya mungkin di Fakultas Ekonomi UI di Jogja, tapi penempatan optimalisasinya harus berada di Bali, Udayana, maka inilah banyak sekali kemarin yang mengundurkan diri. Tetapi kita berharap untuk P3K ini tidak terjadi optimalisasi yang menyebabkan rekan-rekan mengundurkan diri. Kalaupun optimalisasi dalam satu Pemda, tentu nanti rekan-rekan hanya akan pindah OPD saja ya, tidak sampai pindah kepada instansi lain atau kabupaten kota lain. Nah, ini yang diharapkan oleh Pan RB tetap terjalin ataupun terlaksana optimalisasi pemenuhan kualifikasi yang kosong ini nanti kepada P3K yang dinyatakan tidak lulus. Nah, kapan optimalisasi untuk P3K ini? Tentu saja Bapak Ibu saat ini ya kekosongan formasi itu belum tahap 1 khususnya itu sudah diisi sebagian oleh P3K tahap 2. Namun tentu saja nanti belum habis semua ya, masih ada formasi-formasi kosong yang barangkali juga tidak ada pelamarnya atau barangkali yang di sana mengundurkan diri, maka formasi kosong itulah yang akan nanti dilelang lah istilahnya ya, akan diperebutkan oleh rekan-rekan yang berstatus R2 R3, khususnya yang akan diutamakan adalah rekan-rekan dari P3K tahap 1. Berharap saja mudah-mudahan rekan-rekan masuk dalam optimalisasi yang mana penempatannya adalah hanya pindah OPD ya, dalam satu instansi, tidak pindah kabupaten kota. Demikian informasi berkaitan dengan optimalisasi yang akan bakal dijalani oleh rekan-rekan R2 R3 ke depan. Semoga saja nanti akan mendatangkan kebaikan, dan optimalisasi ini tentu saja kita berharap formasi sisanya masih cukup banyak. Di samping kita berharap Pemda juga akan menambah kuota untuk pengangkatan setidaknya rekan-rekan menjadi paruh waktu terlebih dahulu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.